Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yula Biolita Lestari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu teks laporan hasil observasi atau LHO. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan siapkan alat tulis kalian, kemudian perhatikan video ini dengan baik, dan ikuti setiap perintah dalam video ini. Dan jangan lupa untuk berdoa dari rumah masing-masing. Materi inti pada bab 1 yang akan kita pelajari adalah konsep umum teks LHO, isi teks LHO, struktur dan kebahasaan teks LHO, serta menulis teks LHO. Dari keempat materi tersebut, kita akan mempelajari satu persatu. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang konsep umum teks LHO. Kita mulai pembelajarannya. Pertama, silahkan kalian amati kutipan teks berikut. Boleh dijeda dulu videonya. Nah, setelah selesai dijeda dan dibaca, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apakah kutipan teks tersebut merupakan kutipan teks LHO? Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa konsep mengenai teks LHO. Teks LHO adalah teks yang berisi hasil pengamatan atau observasi tentang suatu objek. Yang dimaksud dengan hasil pengamatan adalah isi dari teks LHO harus berasal dari penelitian. Jadi, kita harus melakukan penelitian baik langsung maupun tidak langsung agar kita bisa memperoleh data. Kemudian, isi teks LHO juga harus mengandung fakta dan bersifat objektif. Objektif artinya adalah apa yang kita tulis bukan semata-mata hanya penilaian pribadi, tetapi apa yang kita tulis harus merupakan hal yang sesungguhnya dan semua orang mengakuinya. Contoh, ketika kita mengatakan langit warnanya biru, nah itu merupakan pendapat yang bersifat objektif. Karena memang langit warnanya biru dan semua orang pasti setuju. Lalu pendapat yang bersifat subjektif itu yang bagaimana, Bu? Contoh, langit itu warnanya sangat indah. Nah, ini merupakan pendapat subjektif atau pribadi. Karena belum tentu semua orang setuju dan mengatakan hal yang sama dengan yang saya katakan. Mungkin saja ada yang menganggap bahwa langit itu tidak indah warnanya. Nah, jadi paham ya cara membedakan pendapat subjektif dan objektif. Kemudian, untuk objek dari teks LHO bisa berupa apapun. Kita bisa mengamati makhluk hidup, suatu benda, tempat, atau yang lainnya. Baik, kita akan kembali pada kutipan teks yang tadi sudah kita amati bersama. Jadi bagaimana kutipan teks ini merupakan LHO atau bukan? Dan jawabannya adalah kutipan teks ini merupakan kutipan teks LHO. Lalu mengapa kutipan teks ini merupakan LHO? Alasannya adalah karena teks ini berisi banyak sekali fakta yang hanya bisa didapatkan melalui hasil penelitian. Contohnya, pada kalimat komodo terbesar di Indonesia memiliki berat 166 kg. Data tersebut merupakan data yang pastinya bisa diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, masih banyak data-data lain mengenai komodo yang dituliskan dalam teks ini. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menentukan gagasan pokok dalam teks LHO. Sebelum itu, silahkan kalian amati teks ini. Boleh dijeda videonya, kemudian tentukan gagasan pokoknya yang mana. Kalau sudah ketemu, silahkan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Kalau sudah, silahkan kalian bandingkan jawaban kalian dengan jawaban benar berikut. Nah, gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama. Artinya, kalimat pertama ini merupakan kalimat utama dalam paragraf ini karena mengandung gagasan pokok.
Tapi gagasan pokok tidak selalu berada di awal paragraf seperti ini. Gagasan pokok juga bisa terletak di akhir paragraf, bahkan di keduanya, yaitu di awal sekaligus di akhir paragraf. Berikut penjelasannya. Gagasan pokok yang terletak di awal paragraf atau kalimat pertama berarti kalimat pertamanya tersebut merupakan dasar pengembangan kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian untuk gagasan pokok yang ada di akhir paragraf, berarti kalimat terakhir dalam paragraf tersebut berupa kesimpulan yang ditandai dengan kata-kata maka, jadi, sehingga, dapat disimpulkan bahwa, dan kata-kata yang lain sejenis itu. Kemudian untuk gagasan pokok yang berada di awal dan akhir paragraf, berarti gabungan dari keduanya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh-contohnya. Contoh pertama, gagasan pokok yang terletak di awal paragraf. Paragraf berikut ini terdiri atas 3 kalimat, salah satunya adalah kalimat utama atau mengandung gagasan pokok. Dan kalimat utama pada paragraf ini adalah kalimat pertama, yaitu suku Baduy memiliki kepercayaan yang dikenal sebagai Sunda Wiwitan. Alasan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama adalah karena kalimat pertama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya, yaitu kalimat kedua dan ketiga. Kalimat kedua berbunyi, kepercayaan ini memuja arwah nenek moyang. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan kepercayaan ini? Yang dimaksud adalah kepercayaan Sunda Wiwitan pada kalimat pertama. Begitu juga dengan kalimat ketiga. Kepercayaan suku ini merupakan refleksi kepercayaan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan suku ini adalah suku Baduy pada kalimat pertama. Contoh kedua, gagasan pokok di akhir paragraf. Saya memiliki satu paragraf dengan gagasan pokok yang terletak di akhir dan ditandai dengan kata sehingga. Paragraf ini terdiri atas 4 kalimat. Kalimat 1, 2, dan 3 menjelaskan berbagai permasalahan, sedangkan kalimat keempat menjelaskan kesimpulan akibat permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada kalimat 1, 2, dan 3. Saya akan menjelaskan. Jadi, pada kalimat yang pertama ini dijelaskan bahwa anak-anak suku Baduy dalam itu hanya melakukan kegiatan di sekitar sawah dan kebun. Kemudian pada kalimat yang kedua dijelaskan bahwa itu adalah cara mereka untuk melestarikan adat leluhurnya. Dan di kalimat yang ketiga dijelaskan bahwa sebenarnya mereka sudah dibujuk untuk melakukan pembangunan sekolah, tetapi mereka menolak. Nah, ada 3 permasalahan ya. Dan kemudian akibat dari ketiga permasalahan itu ada di kalimat yang terakhir atau keempat. Sehingga sampai saat ini suku Baduy dalam tidak mengenal budaya baca tulis. Nah, contoh ketiga adalah gagasan pokok yang terletak di awal dan akhir paragraf. Penjelasannya, paragraf ini terdiri atas 5 kalimat. Gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama dan kelima atau terakhir ya. Bisa dikatakan bahwa inti dari paragraf ini terletak pada kalimat 1 dan 5, yaitu suku Baduy dalam belum mengenal budaya luar dan tinggalnya di pedalaman. Ini dijelaskan pada kalimat yang pertama. Kemudian, inti yang kedua adalah kebudayaannya masih sangat kental. Ini dijelaskan pada kalimat yang kelima. Selanjutnya, kita akan belajar materi meringkas teks LHO. Tahukah kalian, ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk meringkas sebuah teks LHO. Salah satunya adalah dengan menggunakan gagasan pokok. Nah, ini sudah kita pelajari baru saja ya. Bagaimana caranya? Silahkan kalian simak pemaparan berikut ini. Di sini saya memiliki kutipan teks LHO yang terdiri atas 3 paragraf. Jika kalian ingin meringkas teks ini dengan cara mencari gagasan pokoknya, maka kalian harus menemukan gagasan pokok di 3 paragraf ini. Misalnya, paragraf pertama, kalian cari gagasan pokoknya apa? Kemudian paragraf kedua dan ketiga juga dicari. Kalau sudah ketemu semua,
kalian susun gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi sebuah atau beberapa paragraf yang padu. Baik, sekian pemaparan materi tentang konsep umum teks LHO. Jika ada pertanyaan terkait materi, silahkan ditanyakan. Jangan segan bertanya, karena kalau malu bertanya, nanti sesat di jalan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.